Manjas. Mbak, dibagi Mbak, lempar Mbak sini Mbak, Merawa Mbak. Iya, tempe mendoan. Nek wong Jawa Timur jadine tempe goblok. Benar tuh yang makan semua udah makan itu. Manjas. Ayo ya Pak, toh Pak. Aja nemen-nemen. Tempe Mari mendoan, sana tempe anak goblok. Pak Haji. Aki. Ayo, jam 6 kita mute. Jam 6. Pak Nadirin nggak hadir. Terima Ayo. kasih. Oh, siap. Mute. Mari Bapak Ibu yang belum mematikan mic-nya, kita matikan dulu biar suasana lebih tenang dan kondusif. Coba. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bu Hana, dari mana ini Bu Hana? Pak Nadirin, biasanya Ya, jam 6 dimulai Pak Nadirin. Ya, gimana Pak? Mohon dimulai. Ya. mohon untuk host nanti dibantu matikan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sejahtera kepada kita semua. Pada pagi hari ini harus selalu semangat dan ceria. Pada yang terhormat, para owner LPI yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Direktur KLPI Pak Basri Susanto, yang selalu kami muliakan, Wakil Direktur KLPI Bapak Ustadz Darmawan, yang kami banggakan dalam hal perjuangannya. Para kani, para pembina, Bapak Andi, Bapak Roy, Bapak Nandang, para kami, para ortu, calon ortu, dan semua bapak-bapak yang kami hormati dan yang kami cintai dalam hal perjuangannya. Pak, suaranya enggak keluar, suaranya enggak. Suara. Oh, lupa. Tidak ada suaranya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, para owner KLPI yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Direktur KLPI Pak Basri Susanto, yang selalu kami nantikan, yang kami hikmai, Wakil Direktur Pak Ustadz Darmawan, yang kami banggakan dalam hal perjuangannya, Bapak Andi, Bapak Roy, Bapak Nandang, para pembina, Bapak-bapak Kani, Ibu Kani, para ortu, bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang pada kesempatan hari ini atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul. Tujuan tiada lain adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu menjadi pribadi kita yang lebih baik untuk kedepannya.
sekaligus supaya kita bisa lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu izinkanlah kami membawakan susunan acara, adapun acara-acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan materi buku bijak. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, penutup. Bapak Ibu para Zoomer yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan materi buku bijak sekaligus doa yang akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Beliau seorang ortu atau kane dari kota Cilacap Bercahaya. Yang terhormat Bapak Nadzirin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Manyos selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada diri kami dan kesempatan untuk memberikan atau membacakan buku bijak pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Sebelumnya kami mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kepada kita semuanya rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga di pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam satu layar Zoom meeting pada tanggal 31 Oktober 2024. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di forum ini akan mendapatkan suatu keberkahan dan manfaat ilmu yang akan kita pelajari bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan melalui dinul Islam. Selanjutnya kami sampaikan yang terhormat jajaran manajemen PT KLPI beserta Direktur Bapak Basri Susanto, Wakil Direktur Bapak Ahmad Darmawan, para penasehat HK, para pembina HK, para kane, para ortu, dan semua saja yang hadir pada pagi hari ini yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah, kami mendapatkan mandat, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada diri kami untuk menyampaikan buku bijak, pembacaan buku bijak pada pagi hari ini, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami, dalam penyampaian kurang berkenan atau banyak sekali kekeliruan atau persepsi yang beda dengan Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengawali pembacaan buku bijak, ada
preambul atau pembukaan atau mukadimah dalam buku bijak ini seharusnya kita itu hafal ya. Kami mencoba untuk mensosialisasikan. Mulai saat ini kita hafalkan hanya 2 halaman saja. Ya, kok nggak hafal? Karena dengan hafal akan kita membekas dalam hati kita dan bisa untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya 2 lembar aja diawali. Ya, karena setiap pagi kita mengadakan Zoom meeting, buku bijak pasti akan hafal ya. Ya, contoh saja, kami sering diundang itu yasinan ya. Karena sering diundang surat Yasin itu sebanyak 83 ayat itu hafal karena selalu dibaca begitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim dan selanjutnya sampai ayat yang ke-83 karena rajin ya. Maka dari itu marilah kita buku bijak ini sebagai mukadimah daripada PTK LPI kita hafalkan dulu. Kita hafal di luar kepala. Akhirnya apa? Kita dapat melaksanakan dengan mudah karena sudah hafal. Kalau ditanya ya, kita langsung bisa menjawab. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, tidak panjang lebar, kami akan mulai pembacaan buku bijak semampu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Dalam kalimat ini, itu bisa kita lihat ada 3 kata-kata, 3 kata, yaitu yang penting pemimpin hebat dan bijak. Pemimpin yaitu yang selalu di depan. Seperti kita dalam sholat, orang Muslim yaitu imam, sebagai imam pasti akan di depan. Nah, terus seorang imam pasti punya kehebatan. Kehebatan hebat adalah apa? Yaitu punya kelebihan di antara yang lainnya, yaitu para makmum atau pengikutnya. Terus berikutnya adalah yang ada lebih tinggi lagi di sini, yaitu bijak, ya bijak. Pemimpin yang bijak pasti hebat. Berarti hebat di bawahnya bijak. Nah, disinilah letak daripada kebijaksanaan kita. Ada pepatah dalam bahasa Arab itu al-adabu fawqal ilmi. Nah, adab atau etika itu di atas ilmu. Nah, ini otomatis orang yang hebat menjadi bijak itu melalui beberapa tahapan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bijak, yaitu bijaksana, orang yang menjadi bijaksana. Untuk itu kami ingat ada sabda Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, inilah konsekuensi kita kalau menjadi pemimpin. Kita semua saja itu pemimpin. Pemimpin apa saja termasuk pemimpin diri sendiri. Itu yang poinnya adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang ditugaskan oleh PTK LPI kepada kita semuanya. Itu pertanggungjawabannya di mana? Sudah atau belum dilaksanakan? Jadi dalam penyampaian buku bijak saya juga menghimbau kepada rekan-rekan yang lain, jangan hanya disampaikan buku bijaknya, tetapi tentang yang up to date di KLPI seperti sekarang, masalah promo, tinggal 1 hari ini, ya kita sebagai pemimpin, semuanya di sini pemimpin, tanggung jawabnya di mana? Sudah mempromosikan belum? Sudah mencapai berapa?
sudah semua dihubungi para mitra-mitra kita atau belum? Disinilah. Jadi setiap penyampaian buku bijak jangan sesuai dengan yang ada, tapi ditambah yang up to date yang hari ini. Kemarin kayak auto renewal itu juga harusnya disampaikan. Jadi kita saling melengkapi, bukan harus para direkturnya, wakil direkturnya, kita juga berkewajiban. Itulah yang namanya tanggung jawab. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di dunia kita dimintai pertanggungjawaban kepada yang memberi tugas. Kalau di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya tentang perbuatan kita. Sudah bertanggung jawabkah atau belum? Itulah inti daripada pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Di situ adalah letaknya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus berikutnya, kita juga setelah punya amanah tanggung jawab, kita harus fokus. Ya, yang akan dicapai itu apa setelah kita mendapatkan tanggung jawab itu? Yaitu kita harus fokus, yaitu dengan tujuan. Itulah diantaranya dari ciri-ciri pemimpin bijak, yaitu kita ada tujuan di sini. Kita berlari dengan tujuan. Kita berlari atau menuju suatu titik, yaitu titik kesuksesan, yaitu yang di KLPI, yang diharapkan kita semuanya adalah kesuksesan. Kita sukses, kita goal, kita pensiun, itulah tujuan kita. Ya. Maka dari itu, kita hafalkan yang lembar pertama, halaman pertama, dan halaman kedua ini, supaya mengena di hati kita masing-masing. Otomatis akan menyemangati dalam menjalankan usaha atau bisnis ini. Yang berikutnya adalah tidak bertinju sembarangan. Ini ciri berikutnya seorang pemimpin yang bijak, yang di atas hebat, di atasnya adab. Ya. Inilah, yaitu kita harus berpikir 1000 kali mulai saat ini, ya, terutama yang sudah punya kedudukan ya di KLPI dan yang calon-calonnya juga, kita harus berpikir sebelum bicara itu 1000 kali baru bicara. Supaya apa? Tidak bertinju sembarangan. Berarti di sini perlu kita adanya perhitungan. Jadi akan jauh kepada sifat sombong, ya. Kita jadi kebalikannya. Kita punya TST, ya, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Jadi di sini kita tidak main-main atau tidak sembarangan. Semuanya perlu ada perhitungan atau pemikiran yang mantap. Saya teringat kata-kata dari direktur kita atau Pak Wakil Direktur bahwa kepala posisinya lebih atas daripada mulut. Berarti berpikir dulu sebelum berbicara, bukan sebaliknya. Itulah yang diwanti-wanti oleh pemimpin kita. Mudah-mudahan kami sebagai sesama kane atau ortis, sesama mitra atau member, hanya mengingatkan saja, kami juga masih belajar dan masih belajar terus. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, inilah inti daripada yang di atas, yaitu tentang pemimpin, yaitu melatih kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita di sini, ya. Jadi kita selalu berlatih menjadi orang yang tanggung jawab, ya, tanggung jawab atas segala hal, bukan sebaliknya kita lari dari tanggung jawab. Inilah poin-poin penting yang perlu kita mantapkan, yang perlu kita hafal dalam halaman ini. Selanjutnya, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah,
Ini sudah diingatkan dalam mencapai tujuan yang di atas, itu sudah diingatkan dalam buku bijak ini. Kita harus menjaga stamina, menjaga ritme daripada lari kita, ya, biar nanti sinkron. Lari di sini adalah kerjasama menurut kami, ya. Kita kerjasama satu dengan yang lain, karena kita akan di sini membangun apa? PJN, pohon jaringan nasional. Kita di sini harus bersama-sama, ya. Jadi harus bersama-sama di sini, ya. Ya, larinya harus bareng-bareng, saling kerjasama satu sama lain, begitu. Yang akhirnya kita akan terjaga staminanya. Stamina kita tetap terjaga, ya, sampai kita mana? Tadi yang di atas sudah saya sampaikan, tujuan kita, titik kesuksesan kita yang akan kita capai bersama. Jangan seperti minuman yang bersoda yang dikocok. Itu apa? Peringatan juga buat kita semuanya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itulah gitu ya. Jangan seperti itu, jauh itu sebenarnya ya. Nah, ini dengan kata-kata halusnya, jangan seperti minuman yang bersoda yang dikocok, yang akan istilahnya hanya sebentar saja, nanti kita kembali lagi semula, ya, atau kita tidur lagi. Padahal harus dari bangun, ya nanti tidurnya nanti nunggu waktu, ya, waktu kita sudah sukses gitu ya, itu baru tidur. Jangan tidur ya. Berikutnya adalah cara menjaga stamina, ya. Stamina yang pertama harus kita jaga. Semangat kita harus kita jaga. Kita harus strong, ya. Itu andalkan Tuhan yang pertama. Nomor wahid adalah kita taqarrub ilallah. Kita dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Baru kita tawakal tu Allah. Kita pasrah kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Itulah yang mana kita harus dekat, ya, dengan yang Maha Pencipta. Bukan kita pada apa ya, pada pagi, siang, sore, tapi seluruh waktu kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan mau tidur juga kita berdoa, itu pasrah itu kepada Allah itu, ya. Kalau yang Muslim itu kan ada adab-adabnya. Sebelum tidur kita berwudu dulu, bersuci, ya. Bersuci, setelah bersuci kita membaca surat Qul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, Falaq, ya, terus binnas, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Terus apalagi ayat kursi, kita terus membaca surat Tabarok, ya, terus baru apa? Kita berdoa mau tidur, yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan ditiupkan kepada kedua telapak tangan kita. Terus kita usapkan kepada seluruh badan kita yang terjangkau 3 kali. Itu adabnya mau tidur. Kita berserah diri kepada Allah. Apakah besok kita akan hidup lagi? Tidak ada yang menjamin, ya. Tidak ada yang menjamin. Jadi kalau kita sudah sesuai dengan aturan atau sesuai sunah-sunahnya, insya Allah nanti kita dibangunkan. Kalau bangun, kalau tidak juga, kalau mati atau meninggal, kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan orang yang melaksanakan seperti tadi adab-adabnya sebelum tidur juga, kalau kita terbangun juga didoakan oleh para malaikat. Subhanallah, didampingi oleh para malaikat. Amin Allahumma amin. Itulah sekilas apa kita mengandalkan Tuhan di saat kita akan mati, yaitu mati dalam tidur. Itulah para Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang menyangkal, ya, di sini mendebat bahwa kita tidur hidup apa mati. Mati, itu mati sebenarnya. Nah, karena tidak ingat apa-apa, sudah mati itu. Baru nanti bangun, itu dibangunkan, rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Berikutnya adalah kita berdoa,
ya, doakan goal, strategi dan tim. Ini satu paket, satu paket. Jangan kita berdoa pada waktu Zoom meeting saja. Kita doakan setiap hari sesuai kemampuan kita. Apabila kalau orang Islam setiap habis sholat kita doakan sehabis sholat, ya. Atau kapan saja kita doakan. Tidak harus pada waktu melaksanakan Zoom meeting setiap hari. Kita harus sudah mulai dari sekarang kita doakan tentang goal, tentang strategi dan tim setiap saat. Kita tingkatkan untuk berdoa ini. Terus berikutnya doakan leader. Nah, ini satu paket juga ya. Kita harus mendoakan kepada leader. Leader itu siapa? Leader itu pemimpin yang mengajak, yang mengasih informasi, yang menunjukkan kepada kita, kepada KLPI contohnya. Itu yang kita doakan. Kalau kita nanti sukses, jangan lupa tetap berdoa kepada yang memberikan informasi tentang KLPI ini. Jangan malah menjauhi. Itu salah, dan salah itu perlu diperbaiki. Berikutnya kita harus percaya kepada perusahaan. Kita percaya di sini, kita harus mengawal di sini. Perusahaan harus dikawal sebenarnya ya, dikawal ya. Setiap hari, setiap saat ya dikawal. Tentang percaya ini juga percaya kepada sistemnya. Sistemnya juga kita kawal gitu ya. Setiap hari ya, setiap saat ya. Ya biar kita sukses semuanya ya. Terus percaya kepada leader, kepada leader yang mengajak juga kita percaya ya. Kalau sudah tidak percaya, ya sudah keluar saja dari KLPI begitu ya. Ya gitu. Jangan meninggalkan yang sudah mengajak kita, yang sudah menuntun kita, yang sudah membantu kita, hargailah mereka gitu. Walaupun mereka atau beliau-beliau itu tidak minta tentang penghargaan, tetapi kita di sini karena di sini adalah gotong royong, ya tentunya kita harus punya sikap untuk lebih baik lagi, yaitu saling hormat, menghormati. Seorang jenderal akan dihormati oleh seorang kopral ya, itu pasti akan membalas hormatnya gitu ya. Ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin dikasih hormat tidak membalas. Demikian juga kita saling menghormati begitu. Kita harus saling hormat, pasti membalas dengan kehormatan itu. Contoh yang bisa diilustrasikan dengan mudah itu hormat ya, angkat tangan begitu. Berikutnya kita harus ikutin prosedur. Prosedur di sini adalah kita ada SOP-nya. Kita sebagai posisi apa? Sebagai ortu, kane, sebagai apa? Jabatan apapun itu harus ada SOP-nya. Standar operation ya. SOP, Standard Operation Procedure ya. Kita harus tahu ya standarnya sebagai kane itu apa, ortu itu apa, sebagai penasehat apa, pembina apa, dan naik seterusnya. Kita sebagai anggota mitra biasa itu apa. Itu ada prosedurnya, ada SOP-nya. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan ya. Itu tidak nabrak ya satu dengan yang lain. Sebenarnya sudah ada aturan. Kadangkala kita saja semuanya termasuk saya sendiri masih menabrak-nabrak karena apakah itu belum tahu atau karena kekeliruan atau kesalahan, itu juga mungkin. Yang berikutnya, kita cara menjaga stamina nomor 8 adalah komitmen dan persisten. Komitmen di sini ada suatu perjanjian. Kita dengan perusahaan itu ternyata ada perjanjian. Yang kita bisa lihat adalah ada kalau kane atau ortu itu ada sehelai kertas itu namanya sertifikat. Itu sebenarnya perjanjian, sudah terikat dengan perusahaan. Makanya kita harus jaga keterikatan kita atau apa perjanjian kita dengan perusahaan itu. Jangan kita main atau selingkuh dengan bisnis yang lain. Inilah sebenarnya perusahaan sudah membentengi kita dengan apa? Dengan sertifikat ortu atau kane begitu. Terus persisten, ini kita harus di samping sudah ada perjanjian,
ada keterikatan dengan perusahaan, kita itu harus persisten. Itu kita harus apa? Istiqomah, kita harus gigih memperjuangkan, ya. Kita harus gigih diikuti, ya, diikuti dengan kerja-kerja terus gitu. Akhirnya itulah yang namanya kunci kesuksesan. Namanya kunci kesuksesan yaitu harus komitmen dan persisten. Itu akan sukses, ya. KLP ingin sukses, ya ini harus dijalankan oleh kita semua yang berada di bawah KLPI. Yang terakhir yaitu menjaga stamina adalah nempel. Nempel di sini bukan kita kayak karet, ya, permen karet itu harus nempel begitu, bukan. Kita harus terhubung, ya, terhubung dengan manajemen, terhubung dengan direktur, terhubung dengan wakil direktur. Seperti yang kita laksanakan. Walaupun berapa kali kami hanya WA kepada direkturnya, kepada wakil direkturnya, pernah telepon sekali, 2 kali, itu namanya kita terhubung dengan yang ada di KLPI gitu. Jangan kita tidak terhubung. Bukan kita harus 24 jam itu bersama mereka. Kita kan punya aktivitas masing-masing. Yang penting kita ada koneksi di sini, ada hubungan begitu, ya. Kalau ada masalah yang perlu disampaikan juga disampaikan. Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Berarti tidak ada masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, berdoa diterjemahkan di sini adalah kita itu komunikasi, ya. Komunikasi dengan siapa? Maha Pencipta. Kalau dalam agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, mengapa, ya? Beberapa alasan yang tanya itu, ya, ada alasan mengapa gitu. Alasannya itu mengapa kita harus berdoa. Nah, ini. Jadi tahu, ya. Kita tahu mengapa pentingnya doa itu apa. Itu ada pertanyaan seperti itu. Yaitu ada pertanyaan seperti itu, jawabnya adalah doa itu ibadah. Jadi yang kita laksanakan pasti akan nilai pahala. Nah, jadi kita rajin berdoa. Yang berikutnya, alasan mengapa kita berdoa. Doa adalah ungkapan kerendahan hati kita sebagai yang diciptakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan semesta alam. Dan kita ada kepada itu menghormati istilahnya, ya, atau menyembah kepada keagungan Allah atau yang Maha Mencipta, ya, pencipta, ya. Terus berikutnya, doa itu juga sebagai ikhtiar. Ikhtiar kita mencari closingan, mencari member, itu kita juga harus diimbangi doa dan berusaha. Itu termasuk ikhtiarnya juga. Jadi jangan dibalik, ikhtiar dulu baru berdoa. Yang benar adalah doa dulu baru ikhtiar. Ya, itu. Kita keluar rumah, kita doa dulu, ya. Berdoa, kita mengandalkan Tuhan itu kan. Mengandalkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita tawakal kepada Allah. Sebelum kita ke suatu tempat pekerjaan atau tempat prospek, kita doa dulu, kita doa itu mengandalkan Tuhan. Mulai saat ini kita mulai dijalankan, ya. Terima kasih yang sudah menjalankan, ya. Kita hanya di sini mengingatkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis-sabr. Jadi saling mengingatkan saja. Berikutnya, doa mengapa, ya? Itu kita harus berdoa. Terus alasannya apa, ya? Karena doa juga untuk sebagai tempat meminta, ya. Meminta apa? Meminta pertolongan, meminta petunjuk atau hidayah, dan meminta perlindungan dari Allah atau Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi kita yang namanya mengandalkan Tuhan itu di sini, ya.
Bukan kita dalam ucap mengandalkan Tuhan, mengandalkan. Di sini kita harus berdoa terus ya, setiap saat. Terus berikutnya, apa alasan lagi mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu sebagai ungkapan syukur. Syukur itu berterima kasih. Kalau kita berterima kasih kepada sesama, kita ucapkan terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawa, matur nuwun kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang muslim. Kalau yang lain monggo sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu yang terakhir adalah apa alasan kita selalu berdoa atau mengandalkan Tuhan di sini, yaitu kita untuk mengatasi apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan kita, atau apa di sini ada mara bahaya, kita juga mengatasinya bisa dengan doa tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari doa-doa ini, kalau dalam agama kita Islam, itu juga ada syaratnya. Bukan semena-mena asal berdoa mengangkat tangan, itu, tetapi ada syaratnya juga. Syaratnya apa? Yaitu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mengandalkan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Yang kedua, apa? Kita harus ikhlas, ya. Ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya adalah kita tawakal, kita pasrah, ya. Itulah mudah-mudahan ini dapat membangkitkan energi kita di KLPI ini. Kita terus berdoa, kita perbaiki rohani kita dengan kita kita melengkapi atau kita menyempurnakan ya nawaitu kita untuk berdoa. Mungkin ada yang terselip belum kita ikhlas, terselip apalagi belum kita bersungguh-sungguh dan belum sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Inilah yang peringatan juga dari perusahaan, supaya jangan dilaksanakan itu. Jangan dilaksanakan. Jadi kebalikannya yang dilaksanakan. Ya. Jadi singkatnya dari perusahaan itu apa? Dari buku bijak, melalui buku bijak ini adalah kita supaya tidak kecewa, tidak capek, tidak malas, tidak kesel, tidak bosan sebenarnya itu. Jadi apa? Tetap semangat gitu, tetap semangat. Kuncinya adalah tetap semangat. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati untuk cover daripada buku bijak pada pagi hari ini sudah kami uraikan sesuai dengan kemampuan kami. Jadi marilah kita, yang penting adalah kita di sini tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab ya, kita semuanya adalah pemimpin di sini, kita harus memenuhi tanggung jawab tersebut ya. Selanjutnya waktu sudah cukup nih, akan kami lanjutkan ya untuk pembacaan buku bijak pertanggal 31 Oktober 2024. Perlu diketahui untuk pembacaan buku bijak tanggal 31 ini tidak setiap bulan dibacakan. Karena tidak semua tanggal itu sampai 31. Saya hitung dari Januari sampai Desember, itu hanya 6 bulan saja. Berarti setiap bulan sekali kita membacakan buku bijak tanggal 31. Kalau buku bijak di KLP ini, kalau tidak salah, itu mulai bulan Mei. Berarti baru 3 kali ini mungkin, atau 4 kali akan dibacakan buku bijak. Kami simpulkan bahwa buku bijak tanggal 31 ini adalah rangkuman atau endingnya daripada buku bijak mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Itu ada di mana? Di tanggal 31 ini. Ya. Di sini sudah kami petakan ya. Nanti kalau waktunya tidak cukup ya intisarinya saja akan kami sampaikan. Ya, masih cukup. Untuk tanggal 31 ini sudah kami petakan ada beberapa poin ya. Nanti akan kami simpulkan ya. Untuk
legalnya kita seperti teman-teman kita, saya mengikuti cara membaca buku bijak, akan kami bacakan dulu, nanti kita uraikan yang penting atau yang istilahnya mengena gitu. Kalau tidak ya tidak usah diuraikan semua. Itu pesan dari Pak Basir itu seperti itu. Ya, saya ingat itu ya. Kami mulai tanggal 31. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Ibu Lamuel, Raja Masa kepada anaknya. Jadi kalau kita pelajari, ya pokoknya ini nasihat dari seorang ibu aja ya, karena ini macam-macam nanti penafsirannya. Ini seorang ibu saja ya, kepada anaknya. Anakku, buah hatiku, ditambah lagi bisa belahan jantung begitu ya, karena bangganya kepada anak. Yang kulahirkan sebagai jawaban atas doaku. Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Ya, jadi di sini ya sebagai jawaban doa ya. PT KLPI menyandarkan kepada kita semuanya itu berdoa ya, berdoa. Ini jawabannya. Jadi memang dalam kitab suci itu kan sudah disebutkan bahwa ud'uni astajib lakum, itu kan ya. Itu janji ya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Itu sudah kita hafal ayatnya itu kalau yang muslim ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, dalam hal ini tadi sudah diungkapkan oleh Ibu, yaitu atas jawaban doaku selama ini. Ya, inilah kita harus yakin dalam berdoa, karena doa pasti, ya ini kan tadi sudah disampaikan. Jadi pasti, janji Allah itu pasti akan kuperkenankan ya bagimu. Pasti. Hanya di sini juga ada 3 kategori pengabulan daripada doa. Yang pertama langsung dikabulkan, ya, karena sudah pantas kita akan mendapatkan doa itu atau nikmat itu. Yang kedua adalah doa itu ditahan atau ditunda menunggu waktu yang pas. Pasnya kapan? Kalau KLPI 12 bulan atau 10 bulan, itulah mungkin doa kita akan terkabul di situ. Ya, tergantung kita. Nah, sudah berusaha apa belum mencari member sebanyak-banyaknya? Itu bersodakoh, kita gotong royong belum atau sudah itu. Ya itulah. Jadi nanti akan doanya terkabul di situ. Terus berikutnya yang ketiga doa itu akan dikabulkan itu dengan diganti dengan yang lebih baik. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu meminta sesuatu, tetapi dibalikan dengan oleh yang kuasa itu tidak sesuai dengan permintaannya. Tetapi ini adalah menurut Allah lah yang paling baik atau yang menciptakan kita. Misalnya apa? Kita meminta sesuatu, ya. Misalnya kita suatu kekayaan, ya, yang banyak dan sebagainya, begitu. Allah selamatkan ya. Dengan musibah misalnya tidak terjadi musibah. Kalau kaya akan dirampok misalnya gitu ya, atau akan dianiaya. Tetapi dengan nanti hanya pas saja gitu, cukuplah begitu, cukup gitu. Itu akan diselamatkan, dijauhkan atau dari mara bahaya. Akhirnya kita selamat. Itulah yang istilahnya hanya Allah yang tahu itu ya. Qada dan qadar Allah itu ya. Itu harus kita imani. Kalau dalam agama Islam kita harus iman itu. Berikutnya itu doa saya kira sudah cukup ya ulasannya untuk kita selalu berdoa kepada Allah, yaitu setiap saat ya. Terus doa ada 3 pengabulannya ya, sudah saya jelaskan. Sudah cukup jelas dan sangat jelas lah ya. Berikutnya kita masuk alinea berikutnya, yaitu jangan memboroskan tenagamu atau menghamburkan kekuatanmu kepada wanita. Sudah banyak raja yang hancur karena wanita. Nah, ini perlu diketahui bersama. Kalau kita kata-kata boros di sini adalah kita
bersenang-senang dengan wanita. Di sini adalah kita sampai berzina ya dengan wanita ya. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya. Itu dalam agama kami disebutkan demikian ya. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Mendekati saja tidak boleh, mendekati apalagi melaksanakan ya, itu tidak boleh. Karena apa? Wasa asabila. Jadi seburuk-buruk ya jalan itu, jalan yang terburuk ya. Banyak yang hancur ya. Sudah banyak contohnya ya, karena wanita ya. Laki-laki itu lemahnya di wanita ya. Coba sekeras apapun, sehebat apapun, pasti akan tunduk dengan wanita ya. Wanita siapa? Wanita dambaannya. Demikian. Maka dari ini sudah diperingatkan di agama kita masing-masing. Kalau dalam agama Islam di surat Al-Isra ayat 32 bisa dibuka di sana ya, bahwa kita jangan mendekat ya kepada zina karena akan hancur ini ya. Sudah ini disebutkan di sini. Sudah banyak raja yang hancur karena wanita. Berikutnya karena kenapa juga harus kita menjauhi dari zina itu, kita harus juga tahu ya, tahu akibat ya, efek daripada kita berzina itu ya. Ya, jadi jangan kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat apa? Bisa menjerumuskan ya, menjerumuskan. Zina itu karena perbuatan yang keji ya, yang akan mendapat apa? Mendatangkan ya. Mendatangkan apa? Penyakit ya. Sudah ada buktinya dengan zina, ada penyakit AIDS ya, raja singa atau sipilis, itulah ya akan mendatangkan. Makanya dilarang ya di sini oleh agama, oleh kita yang belajar hukum bijak ini juga dilarang ya, jangan ya. Ya. Terus karena apa? Kalau kita seorang yang beriman itu akan menyebabkan besok kita akan disiksa di neraka. Nah, itulah istilahnya inti daripada ayat yang kami sampaikan tadi untuk menguatkan, untuk penafsiran silakan sesuai agama masing-masing, agamanya masing-masing. Kami menafsiri seperti itu yang sesuai dengan agama yang kami anut. Itu seperti itu, benar adanya. Surat Al-Isra ayat 32 bisa dibaca. Apalagi kita nanti akan dipersiapkan kepada orang yang beda kelas ya, kelasnya biasa mungkin jadi luar biasa, punya pendapatan kalau satu akun satu transaksi saja itu ya dalam sebulannya kalau sudah tercapai 88.572 itu pendapatannya 664 juta ya, 69.000 ya, itu ada hitung-hitungannya. Apalagi itu dikalikan 14 akun itu akan mendapatkan berapa? 9,3 M, itu bisa dihitung. Itu satu akun yang anti blokir istilahnya 14 itu akan menghasilkan demikian. Apakah kita akan selamat atau tidak terhadap godaan-godaan yang akan datang? Itulah kita sudah didasari oleh buku bijak ini. Selanjutnya nasihat dari ibu kepada anaknya tadi yang berikutnya adalah jangan atau ingatlah ini yang berikutnya, ingatlah Lamuel, minuman anggur dan ketagihan minuman keras tidak pantas bagi penguasa. Jadi tadi sudah diingatkan dekat wanita zina ya, berzina tidak boleh. Ya, berikutnya adalah makanan kita, minuman kita, yaitu jangan kita minum minuman keras, itu tidak boleh ya. Jangan, itu dilarang oleh agama, oleh buku bijak juga dilarang ya. Kalau dalam agama kami yaitu minuman keras atau homer ya, itu yang memabukkan ya, itu dilarang ya, dilarang untuk dikonsumsi. Saya bacakan selanjutnya saja biar jelas, nanti kita uraikan bersama. Sebab apabila raja minum minuman keras, ia lupa akan hukum dan tidak menghiraukan hak orang lemah.
Ya. Minuman keras adalah untuk mereka yang merana dan bersedih hati. Minuman mereka minum untuk melupakan kemiskinan dan kesusahan mereka. Jadi intinya karena akibat minuman keras itu memabukkan, jadi kita lupa segala-galanya. Minuman kalau dalam agama kita, agama Islam itu termasuk dianggap najis dan merupakan merugikan ya, merugikan karena merusak apa? Merusak nalar kita ya. Pemikiran kita akan rusak ya, istilahnya tidak terkendali ya. Jadi ya benar yang disampaikan buku bijak ini, akan lupa segala-galanya ya, apalagi tentang hukum kepada orang yang lemah dan sebagainya, udah lupa ya. Demikian juga ini cerminan kepada kita nanti, apakah kita kalau sukses akan begitu? Ya jangan ya, kita harus menghindari ya, karena apa? Kalau dalam agama itu mengandung dosa besar ya, dosa besar. Bahwa orang mabuk juga kalau kita beribadah, kita sholat itu juga tidak sah, doa kita tidak diterima ya. Kalau kita dalam keadaan mabuk sholat juga tidak boleh ya, tidak boleh ya. Terus apa? Karena itu termasuk kita akan mengikuti apa yang bahaya lagi, perbuatan setan di sini. Setan itu yang akan menjadi imam kita, pemimpin kita itu setan. Di KLPI ya setannya muncul nanti, begitu. Bukan Pak Basri lagi, kelihatannya ya Pak Basri tapi bukan. Maksudnya nanti tindakannya itu mengikuti setan yang tidak dianjurkan atau dihimbau oleh Pak Basri, Pak Darmawan. Demikian. Itulah pentingnya kita harus menjauhi minuman keras ya. Karena ini benar, ini ending daripada buku bijak di sini ya, ya. Terus berikutnya yaitu belalah mereka yang tak dapat membela dirinya sendiri. Lindungi hak semua orang yang tak berdaya. Lindungilah. Nah, kita muncul di sini. Sikap bijaknya itu di sini ya. Di sini ya. Di sini kita harus membela yang lemah. Kita berarti di sini harus menolong ya orang yang tidak punya, yang berkekurangan, menjadi punya pendapatan seperti kita nanti kalau sudah sukses ya. Kita di sini sebenarnya kita untuk apa? Banyak sponsor mungkin kalau dikaitkan dengan KLPI ini ya, untuk membantu mereka yang tidak bisa masuk kepada KLPI. Tuh. Berjuanglah untuk mereka dan jadilah hakim yang adil. Lindungilah hak orang miskin dan orang tertindas. Nah, di sini bijaknya ini ya. Bijaknya muncul. Kita sudah belajar buku bijak, di sini harus perjuangkan ya di tengah-tengah masyarakat kita, di negara kita, ya kita harus tegakkan keadilan ya. Tegakkan keadilan begitu. Bukan kita harus menjadi profesi hakim, bukan gitu. Tapi kita selalu berupaya, kita berdakwah, kita mengajak, kita istilahnya menghimbau gitu, memberi peringatan ya tentang keadilan gitu ya. Akhirnya akan istilahnya ada energi keadilan semuanya dapat dilaksanakan di negeri ini, terutama di negeri KLPI ya, negeri KLPI. Berikutnya yaitu ini tentang istri ya. Istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Ada kata pepatah bahwa be diamond ya in the sea because everyone look for you. Jadilah intan berlian di lautan ya, sebab setiap orang akan mencari kamu. Nah, ini istri yang sukar ditemukan dalam Islam itu adalah istri yang solihah ya. Solihah di sini yaitu apa? Di sini ada penjabarannya. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya, ia berbuat baik kepadanya. Ia rajin mengumpulkan rami dan bulu domba, lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh ia mendatangkan makanan seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun
untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Itulah sedikit ciri-ciri kalau dalam agama Islam, agama kami yang anut, itu adalah ciri-ciri sebagai istri yang solihah, ya, istri yang solihah itu. Jadi yang baik, ya, yang baik, ya, yang baik itu yang kita dambakan, ya. Ya, istri solihah itu ya apa? Banyak sekali kalau dalam apa? Dalam kita mau mempelajari tentang ciri-ciri apa? Istri yang solihah ini, ya, akan kami sampaikan garis besarnya saja karena waktunya ini tidak cukup, ya, kurang 5 menit lagi nanti dilanjut doa, ya, ya. Jadi yang ya taat kepada suami lah begitu, ya, taat kepada suami itu, ya, ya. Contohnya itu taat kepada suami itu, ya. Terus selalu istilahnya menjalankan perintah Allah, ya. Jadi selalu taat, ya, taat kepada Allah itu, ya. Menjalankan perintah Allah itu, perintahnya itu dijalankan, ya. Ya kalau muslim ya tetap sholat begitu, ya. Terus berikutnya apa? Ya jujur, ya, istri solehah, sabar, terus khusyuk dalam beribadah, selalu mengingat kepada Allah atau zikrullah, zikir kepada Allah. Bila dilihat suaminya terlihat menyenangkan, ya, ya menyenangkan, bukan sebaliknya. Terus menaati perintah suaminya, terus menjaga hartanya, terus menjaga kehormatannya, terus apa lagi, dan lain-lain. Pokoknya yang baik-baik. Itulah ciri daripada wanita solihah. Selanjutnya karena waktu tidak cukup, akan kami sampaikan butir-butirnya saja yang penting, yaitu yang berikutnya adalah tentang poin bahwa kita harus bekerja keras lah, ya. Di sini, ya, harus kerja keras, terus kita itu harus sebagai orang yang dermawan, ya, tidak kikir. Terus berikutnya juga ini ada suami yang baik, yaitu suami yang soleh, ya, yang baik juga seperti yang dimiliki oleh perempuan tadi, istrinya. Jadi di sini istilahnya ujung daripada KLPI buku bijak ini adalah yaitu tentang keluarga, ya, insya Allah akan membawa keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu dibuktikan bahwa di sini ada ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Itu demikian. Terus paraswan yang manis tak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang, tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Nah, inilah di sini wanita yang solehah, ujungnya di sini adalah kita sejahtera lahir dan batin dalam keluarga kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Balaslah dengan kebaikannya ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Selanjutnya saya kira cukup sekian untuk pembacaan buku bijak. Marilah kita doa bersama. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang Islam dan yang lain untuk menyesuaikan, kita berdoa, kita khususkan kepada PTKLPI, ya, dari jajarannya dari atas sampai ke bawah, ya. Kita niatkan itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon bukalah jalan rezekinya, ya Allah, karena hanya Engkau maha pemberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar. Dan hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari, setelah kesusahan ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah, jika hari ini
ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri dengki, dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan kehilapan kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan didolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memanfaatkan kami, memaafkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslim muslimat tanpa terkecuali. Dan kita semuanya yang ada di grup ini, sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu-lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala musafiran illa radattah, wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu khaira ayyamina yawmal liqa'ik. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri anfusina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al sariratana khairan min ala niyyatina waj'al ala niyyatina salihah. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin, amin. Wal afu minkum, segala kesalah dan dosa kami dalam dunia sana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terima kasih Pak Nadirin. dan lahir ya, sampai batin ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Amin. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Baik, Salam Bapak lima Ibu, pilar. terima kasih. Semangat Pak Lima Bara. Pak Lima Bara. Kita akhiri. Nusantara membara. Lima pilar. Lima pilar. Ya, sukses bersama sama LPI. Kita sukses bersama.